Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Gue dibawa bayang-bayang sama bokap gue. Gue sebenarnya pengen nunjukin ke orang selama ini kalau gue gak perlu bokap gue juga gue bisa. Semua 5 anak itu berkembang sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Saya garis bawahi. Meski lahir dari keluarga yang terpandang, Bambang Reguna Bukit alias Bam Samsons tidak serta-merta mudah menjalani awal karirnya. Meski sejak kecil sudah bercita-cita menjadi rockstar, namun perjuangan berat untuk masuk ke dapur rekaman harus dilalui anak pengacara Hotma Sitompul ini. Menjalani masa kecil di Kanada menyisakan banyak cerita dari seorang Bams. Lantas seperti apa menariknya? Benarkah dulu Bams adalah anak yang nakal? Berikut ceritanya. Lahir dari keluarga yang berkecukupan, bisa dibilang Bambang Reguna Bukit alias Bam Samson adalah anak yang beruntung. Bagaimana tidak? Perhatian dari orang tua, baik dalam urusan materi maupun kasih sayang, tak henti-hentinya mengalir untuk pria kelahiran 16 Juni 1983 ini. Mungkin karena ia tumbuh sebagai anak yang dimanja, karakter nakalnya lambat laun mulai terbentuk. Yang jelas gue nakal banget. Gue dulu ya hampir semua guru tahu gue anak bandel banget. Gue tukang ngerjain orang, tukang nyuburin anak orang. Malah gue pernah bikin nangis guru. Sampai kelas 2 SMP tuh dia masih nakal. Saya pokoknya bolak-balik kena panggil guru aja. Sampai ada satu guru yang bilang, "Bu, saya kalau masuk kelas Bambang saya berdoa dulu supaya tidak bertikai dengan Bambang." Begitu bunyinya. Sampai gurunya nangis. Kenakalan wajar yang ditunjukkan Bams di masa kecilnya sedikit banyak dipengaruhi oleh gaya bersosialisasi anak-anak bule. Maklum, semenjak lahir sampai dengan usia 3 tahun, Bams menjalani hari-harinya di tengah lingkungan budaya Kanada. Gue lahir di Kanada, Ottawa. Gue sampai 3 tahun di sana, mulai sekolah di sini. Gue kebetulan sering ke Kanada karena emang teman-teman nyokap gue juga banyak di sana dan nyokap gue juga dulu lama studi di situ, jadi emang gue cukup sering ke sana. Meski lahir dan sempat mengecap 3 tahun di Kanada, rasa nasionalisme serta tradisionalismenya akan budaya tanah air tak pernah luntur. Tak hanya itu, sang ayah juga ingin agar anaknya itu menjadi seorang presiden. Neneknya itu bilang kalau mau jadi presiden mesti orang Jawa. Ini anak orang Batak nggak bisa jadi presiden, kita namain Bambang supaya bisa jadi presiden. Keinginan sang ayah agar Bams bisa menjadi presiden rasanya tidak terlalu berlebihan. Pasalnya, sejak anak-anak, Bams memang kerap menunjukkan perilaku agresif layaknya seorang pemimpin. Lantas, seperti apa ya kebiasaan Bams di masa kecilnya? Waktu kecil dia tuh anak yang super aktif ya. Nggak bisa diem. Ada aja yang jadi kutak-kutikannya lah. Pokoknya nggak bisa diem. Susah belajar juga. Pokoknya nggak bisa konsentrasi belajar, nakal lah istilahnya kalau ini ada nakalnya. Suaranya, tampannya itu menarik. Untuk wanita pada tergoda. Sarannya sih keluarin album baru aja lagi. Status sang ayah yang notabene pengacara kondang di tanah air tak membuat Bam Samson tenggelam pada kehidupan glamor. Kedekatannya dengan sang ibu dirasakan sampai dengan sekarang ini. Dengan predikat anak mami yang kadang dianggap risih oleh sebagian remaja, Bams justru merasa bangga hati. Bukan hanya di mata ibundanya, karakter Bams yang sayang orang tua juga ditunjukkan kepada ayahnya, Hotma Sitompul. Bagaimana kedekatan yang terjalin antara Bams dengan orang tuanya?
manakala namanya kian melambung? Jawabannya hadir setelah yang berikut ini. Gue kayak orang pacaran lagi kalau jalan sama nyokap gue. Berbeda dengan anak band kebanyakan, Bams adalah seorang anak yang begitu mencintai orang tuanya. Terlebih akan hubungannya dengan sang ibu, Bams seolah merasa bahwa tidak pernah ada jarak. Bahkan saat ini kala namanya mulai melambung sebagai seorang bintang panggung, kedekatan dengan mamanya tak berkurang sedikit pun. Itu iya banget emang. Gue kebetulan emang deket banget sama nyokap gue. Dan gue tidak memungkiri, gue tidak malu dibilang sebagai anak mami karena gue seneng dibilang anak mami. Gimana dong? Buat gue tuh menjadi suatu kebanggaan sendiri ya kalau anak dekat sama ibunya, karena ya emang dia membesarkan ya emang semestinya lo dekat sama ibu lo. Dia memang mungkin lebih dekat, berasanya lebih dekat kayaknya ya. Nggak mau ninggalin mami dulunya, sekarang udah banyak show-show ninggalin maminya terus nih. Nggak bisa diteng-teng sih ya maminya. Jika anak-anak band lain lebih memilih untuk jalan atau nongkrong bersama dengan teman-temannya, maka lain halnya dengan Bams. Ikatan emosional dengan Desiree Sitompul, sang mama, kerap membuat dirinya dicap sebagai anak mami. Ya udah kalau orang bilang, lo anak mami lo, emang gue anak mami, kenapa emang? Berkecil hati lah lo kalau bukan anak mami, karena lo dekat sama nyokap lo bisa sukses, karena lo dekat sama nyokap lo bisa disayang sama Tuhan. Yang di atas pesan Tuhan juga di atas, lo mesti dekat sama orang tua, mesti menghormati orang tua, mesti menyayangi orang tua. Ikatan emosional yang terjalin rapat antara Bams dengan sang mama membuat mantan kekasih Nia Ramadhani ini tak pernah canggung untuk bertukar pikiran. Untuk masalah pribadi sekalipun, tak hanya saat curhat, dalam urusan yang lain pun Bams justru semakin terlihat kompak dengan sang mama. Gue kayak orang pacaran lagi kalau jalan sama nyokap gue. Bagi sosok Bams, ayah dan ibu ibarat sepasang kaki yang mengantarnya berjalan menggapai mimpi. Tanpa kehadiran salah satunya, maka pincanglah semua jalan yang dilalui. Karenanya, selain tampak begitu dekat dengan sang mama, Bams juga dekat dengan Hotma Sitompul, sang ayah yang juga pengacara kondang tanah air. Tetapi Bams itu anak manis, saya sudah bilang. Setiap kali dia pergi kemana dia SMS saya, "Pa, saya ada di sini, Pa, saya di sini." Sampai sekarang begitu, "Pa, saya ada di sini, Pa, saya begini." Jadi kalau dibilang kedekatan lebih dekat ya, semua anak laki lebih dekat sama maminya, semua anak perempuan lebih dekat sama bapaknya. Tetapi Bams itu kepada saya pribadi dekat sekali juga. Dia dekat juga, dia curhat. Ganteng, Keren. jenggotnya menarik. Jika yang tertulis untukku adalah yang terbaik. Nama besar yang disandang oleh Hotma Sitompul sempat membuat Bams dicap sebagai artis yang mendompleng ketenaran ayahnya. Ditambah dengan popularitas yang melesat bak roket, sekilas hal itu memang bisa dibenarkan. Namun, bukan Bams namanya kalau ia tidak bisa membuktikan kepada publik akan kualitas yang ia miliki. Lewat skill olah vokal yang ditunjukkan bersama rekan-rekan Samsons, Bam mampu memikat para fans. Bukan dengan nama, melainkan dengan aksi panggung dan skill menyanyi yang baik. Hal itu dirasa wajar, mengingat didikan sang ibu yang seorang penyanyi gereja membuat dirinya matang akan kemampuan mengolah suara. Namun, benarkah bahwa sebenarnya Bams tidak hanya bisa menyanyi saja? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Gue jadi apa aja asal bener sih, ngedukung aja. Jadi dia nggak pernah ngelarang gue untuk jadi, lo mesti jadi pengusaha lah, lo mesti jadi pengacara lah, jadi pilot lah, apalah enggak.
Nama besar yang disandang oleh Hotma Sitompul tak jarang memunculkan persepsi miring atas eksistensi Bams di panggung hiburan tanah air. Meski ia telah membuktikan kualitasnya yang memang lebih dari cukup, tak sedikit dari masyarakat yang menganggap itu sebagai domplengan dari sang ayah. Lalu, bagaimana sebenarnya awal Bams menjajaki karir sebagai penyanyi? Dari sejak dia SD, dia memang suka menyanyi dan suka musik juga, les gitar, les drum, macam-macam. Dan mulai bentuk band tuh SMP kayaknya, mulai ngeband gitu. Pertama yang saya rasakan begini, aku sedikit dibilang sedih, terkejut gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah dengan keberadaan saya, dan saya yakin yang lain juga ya, orang tua yang lain tuh nggak campur. Jadi mereka berkembang sendiri sungguh-sungguh dengan kemampuan dia. Lepas dari opini yang menyebut bahwa eksistensi Bams erat kaitannya dengan reputasi sang ayah, sebagai seorang penyanyi, tentu Bams harus mampu memenuhi syarat-syarat khusus jika ingin dianggap sebagai musisi berkualitas. Kualitas vokal yang baik mutlak menjadi satu kewajiban. Lantas, siapakah yang pertama kali mengajarinya bernyanyi ya? Nyokap. Nyokap sendiri sih bukan penyanyi profesional juga ya, cuman nyokap penyanyi gereja dulu. Sebenarnya dulu juga gue nggak pede-pede banget nyanyi. Gue dipaksa sama nyokap gue, dipaksa, kamu nyanyi, disuruh ikut lomba nyanyi anak kecil gitulah. Saya begitu-begitu, terus ya jadi suka dan disupport gitu. Masuk sekolah musik, di rumah dibikinin studio. Sebetulnya kan berganti-ganti, temen bandnya ini berganti-ganti dari kecil. Kalau ada keluarga pesta, dia sudah manggung. Image orang tua yang terkesan serius dan keras dalam mendidik anak nyatanya tidak ditemui dalam diri Hotma Sitompul. Sebagai orang tua, Hotma justru membebaskan putra sulungnya itu untuk memilih jalan karirnya sendiri. Sebenarnya orang tua gue jadi apa? Gue jadi apa aja, asal bener sih ngedukung aja. Jadi dia nggak pernah ngelarang gue untuk jadi, lo mesti jadi pengusaha lah, lo mesti jadi pengacara lah, jadi pilot lah, apalah enggak. Tak sekedar kebebasan yang diberikan, dukungan juga terus mengalir secara penuh, seiring dengan hasrat Bams untuk menggapai niat menjadi bintang. Bukti dukungan dari orang tua diwujudkan lewat adanya berbagai fasilitas yang disediakan untuk menunjang karir bermusik Bams. Semua saya bersyukur sama Tuhan bahwa anak-anak itu punya fasilitas yang lebih dari orang rata-rata, tapi mereka tidak ada yang tinggi hati. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang tak terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Bam Samson, cowok suara seksi, lagunya tuh ke hati banget. Band kan Bams yang anak pengacara. Ya enak didengar dah, enerjik nih. Iya, suaranya lah, kan dia suara musisi. Merintis karir musisi dari titik nol, membuat Bams sempat merasakan bagaimana rasanya berkompetisi agar diterima oleh label rekaman. Nama besar seorang Hotma Sitompul tak dijadikannya alasan untuk mendapatkan jalan menjadi superstar. Dengan kepercayaannya pada kualitas yang ia miliki, Bams mencoba meyakinkan para produser rekaman dengan karya-karya yang ia buat. Meski awalnya sempat digantung, namun nama Samson perlahan bisa mencuat lewat album debutnya yang beredar pada tahun 2006. Single bertajuk Naluri Lelaki yang booming di media membuat Bams dan Samson menjadi idola baru pada saat itu. Namun benarkah bahwa di balik suksesnya album pertama Samson itu, para personil sempat meminjam uang ke bank? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Kita sebenarnya minjem duit buat bikin album ini. Susah payah jadi payah nyari label. Sempet juga dia digantungin sama satu label lah dulu, sempet digantungin ya. Ada lah keluh ke saya dalam ngeband. Dan kita semua sebenarnya seband tuh bangga karena kita berusaha dari nol.
Opini miring yang kerap disuarakan sebagian orang ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Anggapan bahwa Bams dan bandnya banyak mendapat kemudahan lantaran popularitas sang ayah justru tidak terbukti. Sebagai contoh, Bams harus berkeliling dari satu label ke label yang lain demi untuk bisa mengenalkan album Samson. Kalau itu sih sebenarnya ya omongan orang doang ya. Kita dari pertama nyari label susah juga kok. Nyari label susah, pinjam duit ke bank malah. Karena gue sendiri sejujurnya ya, gengsi gue. Karena gue capek dibilang kayak gitu. Orang tua, semua orang tua. Gue dibawa bayang-bayang sama bokap gue. Gue sebenarnya pengen nunjukin ke orang selama ini kalau gue gak perlu bokap gue juga gue bisa. Saking ingin mandirinya anak-anak Samson, Bams bersama dengan Konde dan rekan yang lainnya sampai nekat meminjam uang ke bank. Tak lain tujuannya agar kelak uang yang didapat bisa digunakan untuk membiayai pembuatan album mereka. Kita sebenarnya minjem duit, lo pikir album ini susah payah jadi payah nyari label. Sempet juga dia digantungin sama satu label lah dulu, sempet digantungin ya. Ada lah keluh ke saya dalam ngeband, dan kita semua sebenarnya seband tuh bangga karena kita berusaha dari nol. Kemandirian itu pula yang ditekankan oleh Hotma Sitompul demi untuk menepis anggapan miring tentang Bams dan bandnya Samson. Kebanggaannya sebagai orang tua tak lain karena putranya itu mampu menghasilkan sesuatu tanpa harus menyeret namanya. Semua 5 anak itu berkembang sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Saya garis bawahi. Gua sama anak-anak rembukan minjem duit ke bank. Ya udah, kita modal buat bikin album ini. Dan untungnya dan haleluya, amin ke Tuhan, album kita diterima sama masyarakat. Dengarkan aku akan bertahan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Album Naluri Lelaki yang rilis di tahun 2006 mencuatkan nama Samson yang dibarengi oleh melesatnya nama Bams sebagai vokalis. Dan meski telah menjadi seorang bintang, namun sejatinya Bams adalah sosok yang ramah dan jauh dari kata sombong. Bagaimana kesan Bams tentang popularitas yang diraihnya di album pertama? Kaget lah, siapa yang gak kaget? Kalau misalnya yang Samson juga bukan gue, pasti kaget lah. Gila loh, album pertama tiba-tiba bisa apresiasi orang segitunya kah kita? Gue juga gak nyangka. Ya gue bersyukur lah yang jelas dengan apa yang kita bisa capai sekarang, dan sekarang tugas kita buat pertahanin. Untukmu kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku, namun takkan mudah bagiku. Harapan gue salah satu pencinta lagu-lagu Samson ya, karena kan lagu Samson itu menurut gue mewakili hati cewek banget. Gue rasa cewek-cewek juga pada senang banget tuh denger lagu dia gitu. Harapan gue tuh semoga Samson ada lagi, karena bisa dibilang udah jarang banget ya lagunya, hampir nggak ada. Bahkan gue sih ngarepnya ada lagi, keluar lagi albumnya dengan lagu-lagu romantisnya dia gitu. Keberhasilan dari sebuah perjuangan akan terasa manis kala perjuangan itu dilakukan dengan kesungguhan. Karenanya, pantang menyerah dan terus berjuang. Nah, teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dah.